Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di kota Bandung maupun di luar kota Bandung, kita bersyukur pada Tuhan karena pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali boleh menikmati berkat Tuhan melalui acara Maestro Golden Moon. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang boleh kita renungkan bersama pada hari ini akan memberkati kita, dan terutama berkat itu datang ketika kita boleh menjalankan itu semuanya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita melakukannya, bukan sekedar mendengar, tapi mendengarkan dan melakukannya. Dan orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang akan berbuah di dalam kehidupan di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini, mengucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan di dalam acara Maestro Golden Moon ini. Dan kami percaya Tuhan, sarana ini juga dipakai oleh Tuhan untuk boleh menumbuhkan iman kami, boleh meningkatkan pertumbuhan rohani kami yang makin terarah kepada Tuhan. Sehingga ketika kami bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang dibenarkan Tuhan, orang-orang yang kudus, yang dikuduskan Tuhan. Karena Tuhan sudah datang boleh menyelamatkan kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan bekerja dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang boleh kami baca dari firman Tuhan itu sungguh-sungguh memberkati kami. Kalau kami melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang berbuah berlipat kali ganda dalam hidup kami. Dan ketika kami berbuah, itu merupakan kesaksian kami kepada dunia. Sehingga orang yang belum percaya pada Tuhan, orang yang mungkin sedikit kurang baik pada kami, lama-lama menjadi baik. Lama-lama menjadi anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, bacaan yang pertama, mari kita membaca dari Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16, dan kemudian kita membaca Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Inilah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Itulah Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Dan kemudian kita melanjutkan dengan Markus 4 ayat yang ke-26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh,
Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkalnya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dengan bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun, setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah bertumbuh untuk berbuah. Kalau saya boleh menggambarkan pertumbuhan manusia, maka manusia itu perjalanan hidupnya adalah mulai dari dia lahir sampai dengan kemudian akhir hayatnya. Dan pada masa-masa itu mengalami fase-fase pertumbuhan. Ada anekdot, ya, kisah yang lucu tapi yang bermakna, yang menggambarkan tentang pertumbuhan tersebut dari lahir sampai orang meninggalkan dunia ini. Kita bayangkan begini, kalau manusia usianya mencapai 70 tahun, maka ada 7 kata dalam bahasa Inggris yang bisa menjelaskan yang terjadi dalam setiap dekadenya. Yaitu ada 7 hal ya, yang menggambarkan itu. Yang pertama apa? Spills. Spill itu menumpahkan. Ya, spills ini adalah gambaran daripada anak-anak pada usia 0 sampai 10 tahun. Nah, ketika kita masih anak-anak kan seringkali kita mengotori rumah, spill, menumpahkan apa saja, barang-barang ini itu membuat kacau lah rumah. Ya. Tapi itu sebuah pertumbuhan. Sebab kalau anak-anak umur dari 0 tahun sampai 10 tahun tidak melakukan hal itu, dia tidak tumbuh sebetulnya. Ya. Kalau menjadi anak yang kurang, yang barangkali yang bisa disebut dalam istilah sekarang stunting lah kita sebut. Nah, itu yang pertama, spill. Yang kedua, drills. Drills itu mengebor. Mengebor itu adalah usia terjadi pada 10 tahun sampai 20 tahun. Yaitu ketika kita remaja, ya kita mencoba mendrill. Ya, artinya apa? Kita suka belajar, kita suka mencoba berbagai eksperimen, dan kadang-kadang dalam eksperimen itu kita bisa merusakkan sesuatu, bahkan mungkin bisa merusakkan rumah. Ya, karena kita berusaha untuk mengetahui, mencoba bereksperimen. Itu drills. Yang ketiga, thrills. Itu dalam arti berdebar. Yaitu di mana pada usia 20 sampai 30 tahun manusia itu suka melakukan sesuatu yang mendebarkan hati. Di mana suka tantangan, suka resiko, suka segala sesuatu yang ya barangkali digambarkan dengan sangat luar biasa, membuat orang tua kadang-kadang merasa gimana ya, merasa gentar, merasa takut, kok anak saya kok begini dan sebagainya. Itu thrills. Yang keempat, bills. Bills itu tagihan. Yaitu terjadi pada usia 30 sampai 40 tahun. Di mana ketika kita sebagai manusia itu berkutat seputar bagaimana membayar tagihan, bagaimana membayar ini dan itu, bagaimana kita menghidupi keluarga, berapa jumlah uang yang kita perlukan dalam hidup kita berkeluarga. Itu bills. Yang kelima itu ills. Ills itu sakit. Ya, ini biasanya muncul pada orang-orang usia 40 sampai 50 tahun. Ya, kita mulai
men-check up-kan kesehatan kita. Kita mulai sering merasa ya kurang ini, kurang itu, sakit ini, sakit itu. Banyak hal yang membuat kita merasa kok mengeluh. Karena apa? Karena kita merasa kesehatan kita terganggu dan kita mencoba berusaha untuk men-check up kesehatan kita tiap waktu. Ya. Kemudian yang keenam adalah pills. Pills itu obat. Obat itu adalah barangkali teman setia kita ketika kita ada di usia 50-60 tahun. Pada waktu umur mungkin 17 tahun, 18 tahun, kita mungkin tidak tergantung pada pills, pada obat-obatan. Tapi ketika kita di usia 50-60 tahun, kita bergantung pada obat-obatan tertentu yang karena kita mempunyai sakit yang kronis. Dan yang terakhir adalah apa? Wills. Wills ini surat wasiat. Ya. Yang artinya pada umur kita 60 tahun ke atas, kita mulai memikirkan apa-apa yang kita akan wariskan kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Nah, saudara-saudara, itu memang sebuah anekdot, tapi itu menggambarkan sebuah pertumbuhan. Ya, walaupun dalam pertumbuhan tadi kita melihat bahwa orang pada akhirnya akan berakhir dengan kematian memang. Tapi ada hal yang menarik bahwa dalam setiap fase itu ada pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan yang terus-menerus dalam hidup kita. Nah, itulah gambaran daripada kita sebagai manusia. Barangkali pertanyaannya adalah, kalau pertumbuhan digambarkan seperti hal yang saya katakan tadi, apakah mustahil jika seseorang berusia 50 tahun itu masih menyukai tantangan misalnya? Ya, karena tantangan itu adanya di 20-30 tahun. Tapi kalau 50 tahun, adakah masih menyukai itu? Ataukah ketika kita usia 40 tahun, kita masih mau belajar hal-hal yang baru? Ya, karena belajar hal yang baru itu adanya di umur antara 10, 20, 25 tahun. Ketika kita remaja, drills itu kita mencoba mengeksplorasi banyak hal yang baru. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini mau menggambarkan bahwa ternyata manusia pada usia-usia itu juga, meskipun bertambah tua, tetapi kita melihat bahwa masih menyukai tantangan, masih mau belajar hal yang baru juga. Kita melihat contoh dalam Alkitab, misalnya Kaleb. Kaleb itu usianya 85 tahun. Tapi ternyata dia siap menyatakan dirinya untuk ambil resiko berperang merebut tanah Kanaan dengan Yosua. Ya, kalau sudah baca kitab Yosua, di sana ada kisah itu. Nah, kita melihat contoh di Alkitab juga bagaimana seorang Abraham, ya, pada usia lebih dari 100 tahun, ya, pada saat itu ia mendapatkan tantangan iman untuk mempersembahkan anak kesayangannya. Dia ditantang Tuhan dengan mungkin hati yang berdebar-debar, ya. Tapi ternyata itu dia lakukan. Kita melihat misalnya Musa pada usia 80 tahun, bagaimana dia juga saat itu masih diutus memimpin umat perjanjian keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, meskipun demikian, ya, kita toh sering mendengarkan, ya, dalam bahasa kita sehari-hari, kita sering mendengarkan bahwa ketika seseorang itu makin bertambah umur, bertumbuh dalam usia, semakin lanjut, ternyata banyak orang yang mengalami perasaan putus asa, merasa tidak berguna, bahkan mungkin ingin mengakhiri hidup dengan cara-cara yang ya mungkin tidak dikehendaki oleh orang banyak. Makanya saudara-saudara, kita melihat dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka ada gerakan anti-aging, ya, dan kita melihat bagaimana orang itu berusaha untuk menekan supaya tidak cepat tua, ya, bagaimana merawat dirinya, bagaimana ingin tampil lebih muda dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara-saudara, Alkitab mau mengatakan sebetulnya di dalam Alkitab itu sudah ada resep anti-aging. Nggak usah pakai anti-aging yang ada di dunia, yang memakan biaya mungkin ratusan ribu, jutaan, mungkin puluhan juta. Ya, ada resep itu, bahwa firman Tuhan pada hari ini yang kita renungkan itu menunjukkan suatu jaminan bahwa pertumbuhan sampai masa tua itu menarik
dan indah. Jadi itu luar biasa. Itu sebenarnya sebuah anti-aging. Karena dikatakan di Alkitab itu bahwa justru semakin tua berbuah gemuk, segar, ya, pada masa tuanya. Itu digambarkan demikian. Tetapi saudara-saudara, itu terjadi bukan karena usaha-usaha manusia. Kalau sebuah anti-aging itu usaha kita, manusia. Kita mencoba melakukan itu, merawat diri kita, bagaimana kita mencari ahli-ahli untuk supaya kita bisa awet muda. Tetapi Alkitab mengatakan itu semua bukan karena usaha manusia, bukan karena kemampuan kita, melainkan semata-mata karena Tuhanlah yang memberikannya kepada kita. Nah, itu yang ada dalam pikiran di firman Tuhan. Ya. Mengapa demikian? Karena yang pertama saya mau mengatakan bahwa pertumbuhan manusia sampai masa tua itu dalam menjalani hidup ini dari lahir sampai tua, ya, itu adalah berkat dari Tuhan. Bukan kemampuan kita, bukan usaha kita. Berkat semata-mata. Dan gambaran itu saudara-saudara, ya, seiring usia manusia itu diibaratkan benih yang tumbuh menjadi pohon. Itu tadi kita membaca Markus pasal 4 ayat 27. Ada progres, ada pertumbuhan, ada berkat dari Tuhan. Ya, berkat. Karena waktu manusia itu menanam benih, manusia itu tidur, nah tidak tahu caranya tiba-tiba kok bisa tumbuh. Itu berkat. Ya. Sampai berkatnya apa? Sampai masa berbulir dan kemudian bisa berbuah. Itu semata-mata bukan karena usaha daripada pohon itu, bukan. Ya. Itu. Ada dua hal yang perlu dalam pertumbuhan itu yang digambarkan dengan benih yang ditanam dan kemudian tumbuh lalu berbuah. Yaitu apa? Yang pertama adalah benih itu mau ditanam. Kalau benih itu tidak mau ditanam, misalnya katakanlah kalau benih itu bisa bicara, dia berontak, nah, mau ditanam, dia tidak pernah akan bisa tumbuh. Dan yang kedua, ketika sudah ditanam, ada keinginan buat bertunas. Ada kerinduan tadi. Ya. Nah, kalau kita bicara ditanam, maka itu bicara soal kemauan kita menyerahkan diri pada Tuhan. Kita mau menyerahkan diri pada Tuhan. Kita nurut Tuhan. Kita mau taat pada firman Tuhan. Mau menuruti apapun yang diperintahkannya di dalam firman Tuhan. Ya. Itu artinya apa? Artinya bahwa firman Tuhan itu betul-betul yang membuat kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak taat pada firman, saya rasa kita tidak pernah. Kita akan berontak, kita nggak mau ditanam oleh Tuhan. Tapi ketika kita mau ditanam Tuhan, berarti apa? Kita mau menyerahkan diri taat pada firman Tuhan. Karena firman itu adalah firman yang menentukan kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Dan yang kedua, ya, itu artinya apa? Bukan sekedar kita taat pada firman, tapi juga kita harus bertunas. Bertunas itu artinya berkarya. Mau punya reaksi yang cukup untuk kita mau melakukan sesuatu. Kita mau berkarya. Kita mau bekerja. Dan kita bisa menghasilkan buah. Nah, tunas itu kan kalau dia mau terus tumbuh, itu kemudian dia akan lebih besar, kemudian cabang-cabang ada, dan hasilnya adalah buah. Nah, sekali lagi saudara-saudara, bukan tentang kita bisa atau kemampuan kita. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Tuhanlah yang memberikan itu sebagai berkat dari Tuhan pada kita. Saudara-saudara, kalau saya boleh bertanya, berapa usia kita saat ini? Ada yang masih muda, misalnya 20 tahun atau lebih dikit. Tahun depan tambah lagi, tahun demi tahun kita menerima berkat dari Tuhan. Kemudian tiap tahun demi tahun kita berulang tahun. Ya. Apakah kita merasa takut ketika tahun demi tahun kita bertambah umur dan suatu saat harus memasuki usia senja? Ya. Sebab biasanya kalau tiap kali ulang tahun selalu ada nyanyian ulang tahun panjang umur, happy birthday, ya, diiringi dengan suasana yang keinginan, wah mau panjang umur. Tapi apakah dengan kita mau panjang umur tadi diiringi juga dengan menata kehidupan kita bahwa kita tidak takut panjang umur? Ya.
Itu yang paling penting. Orang seringkali melakukan panjang umur, tetapi seringkali ketika umur sudah panjang, kemudian jadi takut kematian. Itu kerap kali terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin, saudara-saudara, saat kita berumur belasan tahun, kita dengan lantang menjawab, siapa takut? Mengapa mesti takut? Karena masa tua masih jauh di depan mata, hidup terasa panjang, masa tua bukanlah bagian dari pikiran kita anak-anak muda. Memang, anak muda punya pikiran begitu. Tapi ketika seorang memasuki usia 30 tahun, maka mulailah suatu masa di mana manusia berpikir tentang hari tua. Nah, maka saya katakan tadi lagi, produk-produk anti penuaan tadi, ya, untuk fisik kita itu, berbagai jenis vitamin, obat-obatan, semua hal itu menyasar kepada golongan orang-orang yang berusia pada usia yang seperti itu. Memasuki 40-50 tahun, ada orang-orang khawatir mengenai masa tuanya, gentar, dan tidak siap dengan kondisi yang begitu berubah cepat. Perubahan fisik akan semakin dipenuhi kerutan, daya ingat makin menurun, pekerjaan atau aktivitas yang sudah semakin ketinggalan zaman, dan tidak bisa tergantikan. Maka itu dapat menjadikan orang ketika bertumbuh dengan usia tadi, mengalami stres menghadapi hari-hari yang ada di depan kita. Tetapi saudara-saudara, saya mau mengingatkan bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan umur panjang. Namun, bukan hanya umur panjang, tetapi juga kehidupan yang dikenyangkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Asal, ya tadi saya katakan, kita mau ditanam menuruti firman Tuhan. Kita mau bertunas, artinya berkarya buat Tuhan. Berkarya, berbuah buat Tuhan dan sesama kita manusia. Tuhan pasti akan memberkati masa tua kita. Oleh sebab itu, orang-orang muda tidak boleh dengan gegabah mengatakan, siapa takut umur panjang? Nah, siapa takut masa tua? Kita tidak boleh mengatakan itu. Kita justru menghargai, bahkan menghormati orang-orang yang tua. Selagi kita masih muda, kita juga belajar untuk kita ditanam oleh Tuhan. Kita bertunas bagi kerajaan Allah. Itu yang lebih penting buat kita, sehingga ketika kita makin tua, kita juga merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh masih memberikan pada kita segala sesuatu yang melengkapi kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara, yang kedua yang saya mau terangkan pada saat ini adalah bahwa karena pertumbuhan kita itu adalah berkat dari Tuhan, dari lahir sampai masa tua, maka dalam setiap fase pertumbuhan, kita harus berbuah. Ya. Berbuah itu artinya apa? Menjadi berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat itu artinya apa? Bukan menjadi batu sandungan. Sebab saya mengamati banyak orang-orang Kristen, orang percaya pada Tuhan, datang ke gereja, rajin ke gereja, ya, melayani juga, tetapi sebetulnya orang-orang itu tidak melakukan hal-hal yang menghasilkan sebuah buah. Bahkan lebih banyak menjadi batu sandungan dalam hidup. Kenapa? Karena hidupnya tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Ya, itu terjadi bukan hanya pada anggota jemaat, tapi juga ada hamba-hamba Tuhan yang juga bisa begitu, sehingga menjadi batu sandungan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu, pertumbuhan manusia itu digambarkan Alkitab seperti pohon korma. Ya, Mazmur 92 ayat 13. Mengapa kok bukan pohon biasa saja? Ya. Karena apa? Karena korma itu akarnya dalam. Karena ditanam di padang pasir. Akar yang tumbuh ke bawah itu bisa mencapai ratusan meter. Maka tidak mengherankan, di padang gurun yang gersang, korma dapat tumbuh dan berbuah. Korma itu menjadi pengharapan bagi para musafir yang kelaparan dan haus. Buahnya itu jadi berkat buat orang-orang musafir yang lapar dan haus. Di mana ada pohon korma, di sana sang musafir merasa aman. Korma hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia berakar pada sumber air hidup yang dalam, mengisapnya, menjadikan energi dan buah. Dan saudara-saudara, setiap orang percaya itu digambarkan pohon korma yang berakar pada sumber air hidup, yaitu Kristus, sang firman
hidup. Orang percaya pada Yesus itu akan hidup bukan untuk dirinya sendiri lagi. Ya, memang untuk diri kita yang kita harus menghidupi memang. Ya, kita mesti memperhatikan. Tetapi orang yang hidupnya percaya pada Tuhan Yesus adalah orang yang sesungguhnya dia harus menjalankan hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, ya, melainkan untuk Kristus. Dan ketika melakukannya untuk Kristus, dia menjadi berkat dan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang sekitar kita yang belum percaya pada Tuhan, dia bisa melihat kesaksian dalam hidup kita di mana buahnya bagus. Ya, coba kalau saudara perhatikan, yang disebut buah dalam Alkitab selalu buah yang bagus. Ada buah ara, ada buah anggur, ya toh, ada buah kurma. Itu semua buah-buah yang cukup mahal, ya, menarik, sangat menarik. Ketika menarik, orang juga tertarik untuk ikut Tuhan Yesus. Dalam bahasa pertanian, saudara-saudara, Tuhan Yesus juga mengajar melalui benih dan tanaman. Itu Markus pada pasal 4 ayat 26 sampai 34. Benih yang ditabur sang petani itu akan tumbuh meski ditutup tanah. Benih akan menemukan jalannya sendiri. Dan saudara-saudara kita tak henti-hentinya mengagumi pertumbuhan kehidupan melalui biji-biji yang tampaknya mati. Tetapi biji-biji itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang. Seperti itulah kita tidak pernah tahu bagaimana cara Roh Kudus bekerja menumbuhkan benih firman Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap pertumbuhan kehidupan kita, sehingga kita bertumbuh dalam iman kita, dan iman kita hidup sampai kita menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Artinya dia sebagai Allah yang Maha Kuasa dapat mengubah hati seseorang melebihi apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Dan perubahan ini mestinya seperti yang dikatakan Paulus demikian dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara, kalau kita merefleksikan ini dalam hidup kita, bagaimana kita dalam perjalanan hidup sebagai orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen. Adakah kita sungguh-sungguh ya, hidup baru di dalam Tuhan? Ataukah kita jadi orang Kristen tapi hidup kita masih lama? Masih ada dalam dosa, masih ada dalam hal yang membuat kita mendukakan Roh Kudus, mendukakan hati Tuhan, masih ada hal-hal yang kita tolak dalam hidup kita, ya, tentang Kristus. Memang kita datang ke rumah Tuhan, memang kita jadi orang Kristen, tapi sebetulnya kita menolak Kristus karena kita tidak taat sungguh kepada firman Tuhan. Bagaimana hidup kita? Mari kita introspeksi. Seringkali kita nggak berbuah apapun juga. Bahkan kita lebih banyak mungkin jadi batu sandungan bagi orang lain. Terutama bagi orang yang belum percaya. Bagi orang yang sudah percaya juga, kita seringkali diomongin orang jadi orang Kristen. Kenapa? Kita mungkin suka berbohong. Kita mungkin juga bisa menipu orang. Bahkan teman sendiri bisa menipu kita. Teman orang Kristen loh, menipu kita. Itu batu sandungan. Atau barangkali kita juga bisa menduakan Tuhan. Ya, kita percaya pada Yesus, pada pihak lain kita masih percaya pada hal-hal yang bersifat klinik, percaya dukun, percaya hal-hal yang gaib, percaya pada roh-roh yang jahat, percaya pada dunia-dunia yang ada di dalam ruang gelap. Ya, kita percaya Yesus tapi masih ikut itu. Saudara, di Alkitab dikatakan tidak mungkin kita punya dua Tuhan. Kita nggak mungkin punya dua Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan oleh kita. Maka marilah saudara-saudara, kalau kita sebagai orang Kristen yang pada saat ini masih jadi batu sandungan bagi banyak orang, kita bertobat, kita mengubah hati kita, ya, melalui firman Tuhan yang menyirami hidup kita ini. Kita lakukan firman Tuhan yang menegur kita, menantang kita, menghibur kita, menguatkan kita, yang berbicara pada kita meskipun keras, sehingga apa? Sehingga kita berbuah. Kita tidak menjadi orang Kristen yang sama dengan semua kebanyakan orang yang lain. Ya. Orang lain mengatakan A, menurut keyakinannya kita ikuti. Orang lain mengatakan B, menurut keyakinannya kita ikuti.
Kita tidak punya identitas diri kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan seringkali kekeliruan kita ada di sini. Ya. Banyak orang Kristen yang seperti ini. Bayangkan, ada orang mengatakan pada saya bahwa orang Kristen itu adalah orang yang memang susah katanya diatur. Bayangkan aja. Ya. Kalau di dunia luar itu orang bisa dengan mudah pakai hukum yang ada. Di Kristen susah, karena bicara kasih. Jadi orang ngatain kita, orang membuat gosip kita di luar, sampai ke pasar-pasar suara kita yang jelek. Itu kita nggak bisa membawa ke ranah untuk dipolisikan, karena kasih, kita punya kasih. Itu yang terjadi. Kalau di hukum luar, hukum dunia jelas. Kalau orang memfitnah kita, membuat berita bohong pada kita, menipu kita polisikan. Itu jelas. Tapi karena kita orang anak Tuhan, ketika teman kita menipu kita mungkin mengampuni. Itu yang terjadi, yang kurang jelas. Tapi saya mau mengatakan, mari saudara-saudara kita merubah hati kita. Karena firman itu berbicara pada kita, menegur kita. Dan kalau kita tidak bertobat, kita tidak mau hidup baru, suatu saat Tuhan akan menagih kita dan pasti akan menghukum kita dengan cara yang memang tidak pernah kita bisa ketahui. Ya. Karena dosa bagaimanapun juga, ya, di hadapan Tuhan kalau kita tidak mau bertobat, merubah jadi hidup baru, itu akan diperhitungkan, bahkan sampai ke anak dan cucu kita. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang makin hari makin bertumbuh, memasuki usia yang makin lanjut, ya kita harus mengatakan kita ini harus bahagia dan menjadi berkat. Mungkin ini sedikit melawan arus. Kenapa? Karena orang dunia itu mengatakan bahwa kalau kita bertambah usia, itu kebalikannya yang terjadi. Kita kesusah, kita menderita. Ya. Tidak mudah menikmati usia tua dengan bahagia dan jadi berkat. Namun, saudara-saudara, di dalam Kristus, ini bukan hal yang mustahil. Ini tergantung bagaimana kita merespon firman Tuhan. Benar. Karena yang memberikan pertumbuhan, itu adalah Tuhan sendiri. Berkat Tuhan yang ada pada kita. Tetapi bukan berarti kita berpangku tangan. Ada saatnya petani tidur dan beristirahat, namun ada saatnya ia juga menyiapkan lahan untuk menanam komoditas pertanian tersebut. Saudara-saudara, mungkin kita masih muda, mungkin kita sudah setengah umur, mungkin juga kita sudah lanjut usia. Barangkali ada pertanyaan yang serius. Seberapa seriuskah kita menyiapkan apa yang menjadi bagian kita untuk mempersiapkan hari-hari yang akan berlanjut di depan mata kita. Hari-hari yang dimana usia kita makin bertambah. Kalau serius dengan pertumbuhan iman kita, kalau serius dengan tambah usia yang diberkati, kita juga harus serius juga menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan mengusahakan untuk selalu mengarahkan hidup ini pada Sang Firman hidup. Kita tidak melewatkan saat-saat teduh, doa bersama Tuhan, dan selalu serius dalam berbagai bentuk pelayanan serta mempraktekkan diakonia sosial, mempraktekkan sedekah kita sesuai dengan perintah Tuhan kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Dengan cara itulah, saudara-saudara, kita akan menjadi seperti pohon korma itu. Terus menjadi berkat sampai akhir kita menutup mata. Berkat itu akan terlihat bukan melalui harta kekayaan yang ditimbun sejak kita muda. Bukan pula dalam bentuk tanda jasa dan penghargaan. Berkat itu terlihat nanti akan terbit di dalam diri anak-anak kita, cucu-cucu kita yang mewarisi. Bukan harta, bukan hak cipta, melainkan mewarisi iman yang hidup, karakter yang baik dari kita, yang menjadi buah kita dalam hidup ini. Lalu mereka tumbuh menjadi berkat juga buat banyak orang. Berkat itu berupa kebahagiaan tak terhingga, sehingga kita tidak pernah menyesali telah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Firman hidup. Inilah yang disebut makna dari tema kita pada hari ini, bertumbuh dan menjadi berkat. Bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat. Maka berapapun umur kita, itu semuanya adalah berkat dari Tuhan. Berapapun umur kita, bukan alasan untuk kita tidak berbuah bagi kerajaan Allah. Amin.